ketika hari ini kita boleh berkumpul di tahun ajaran yang baru, di sekolah yang baru, dan bahkan di situasi yang baru. Nah, anak-anak, pernah nggak kita membayangkan bahwa sebelumnya kita tidak pernah mengalami situasi seperti ini? Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena itu anak-anak, dalam rasa syukur ini, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dengan hati yang gembira. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, datang ke hadirat Tuhan. Menyelenggarakan kebaktian dalam virtual. Berkati kami Tuhan, agar kebaktian kami ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dan para orang tua di rumah, kita tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau kita akan menapaki jenjang yang baru, di sekolah yang baru, dengan situasi seperti saat ini. Situasi yang populer yang disebut dengan new normal. Tidak jarang kita merasa aneh dengan situasi ini. Kita harus beradaptasi dengan cara hidup dan kebiasaan yang baru. Sesuatu yang baru
memang selalu mendorong diri kita untuk berubah. Termasuk juga saat kita memasuki tahun ajaran yang baru, tingkatan yang baru, sekolah yang baru, teman maupun guru yang baru, model pembelajaran yang baru. Tampaknya kita perlu memiliki semangat juang yang baru. Semangat juang seperti apakah yang harus kita kenakan? Itulah yang akan kita bahas dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu, marilah kita siapkan segenap hati kita agar firman Tuhan memang hadir untuk memperbaharui hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, membimbing kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, mari kita membaca bagian Alkitab dari surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Demikian,
Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dengan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pada saat ini kita akan memasuki tahun pembelajaran yang baru. Tetapi tahun pembelajaran yang sekarang berbeda nih dengan tahun-tahun ajaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa belajarnya di sekolah, kita bisa mendengarkan guru secara langsung, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa bermain bersama dengan teman-teman. Tetapi dalam tahun pembelajaran ini yang baru ini, kita akan memasuki situasi yang baru, yaitu sebuah situasi yang disebut dengan new normal. Nah, apa sih itu new normal? New normal adalah sebuah situasi di mana kita harus melakukan aktivitas sehari-hari tetapi dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya apa ya tadi? Kalau kita biasanya dulu belajarnya di sekolah, sekarang kita belajarnya di rumah. Sama-sama tetap kita belajar. Kalau dulu kita bisa berjumpa dengan guru secara langsung, sekarang kita berjumpa dengan guru melalui media yang ada, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, dan sebagainya. Tetapi di dalam situasi ini kita tetap menjalankan keseharian kita tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar kita. Kenapa sih kita harus seperti itu? Kenapa sih kita harus memasuki era new normal? Nah, kenapa? Karena saat ini kita masih berada di dalam situasi pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi itu adalah sebuah situasi di mana seluruh dunia sedang dilanda sebuah penyakit. Yaitu apa? COVID-19. Jadi kalau kita tidak melakukan new normal ini, kita bisa terkena atau tertular dengan penyakit COVID-19 itu. Jadi dengan kita melaksanakan new normal, dengan kata lain kita sedang mencegah agar diri kita tidak tertular dengan COVID-19. Dan kita juga tidak menulari orang lain dengan COVID-19. Nah, begitu. Nah, kemudian pasti kita berpikir nih, aduh kalau sekolahnya di rumah nggak enak, nggak bisa bertemu secara langsung, nanti kadang-kadang internetnya lemot, aduh gimana nih. Nah, memang itulah tantangannya.
Tetapi ingat bahwa setiap manusia seharusnya memang belajar untuk berubah. Nah, new normal itu kan adalah tentang perubahan. Yang dulunya begini, sekarang berubah jadi begitu. Nah, bacaan kita tadi di dalam surat Kolose mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang juga harus siap untuk berubah. Nah, berubahnya seperti apa sih? Nah, kalau di dalam surat Kolose yang tadi kita baca, kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Diubahnya seperti apa? Di dalam surat Kolose disebutkan bahwa kita yang tadinya suka melakukan dosa, suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka di situ kita harus berubah. Kalau tadinya kita tidak suka melakukan hal yang baik, kini kita harus berubah menjadi orang yang suka melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita akan mengalami pertumbuhan. Di dalam Kristus kita mengalami perubahan. Tapi perubahannya bukan ke arah yang tidak baik. Berubahnya ke arah yang lebih baik. Saat ini Bapak memiliki sebuah gambar. Gambar apakah ini? Gambar apa, ayo? Ya, ini adalah gambar tanaman yang kering, tanaman yang hampir mati. Lihat, potnya padahal besar, tetapi waduh, ranting-ranting semua, tidak ada daunnya, tidak ada apa? Tidak ada bunganya. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kita, nah, kebaca nggak tulisannya? Lihat di sini, ya. Lihat, Bapak maju ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita hidup tanpa Yesus. Iya. Karena kita hidup tanpa Yesus, makanya tadi kita nih hidup, kalau misalnya hidup tanpa Yesus, menjadi seperti tumbuhan yang kering, yang layu, letoy. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan segar, berbunga? Nah, kita harus hidup di dalam Yesus seperti yang disampaikan di dalam surat Kolose tadi. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bisa hidup di dalam Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Maka kita akan berbunga. Kita akan tumbuh mekar dengan indah. Nah, siapa yang mau hidupnya mekar, hidupnya berbunga-bunga? Siapa yang mau hidupnya indah seperti bunga ini? Nah, caranya kita harus hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus. Tapi gimana nih kalau misalnya ternyata kita sekali lagi nih hidupnya tanpa Yesus? Apa yang akan terjadi, anak-anak? Ya, sekali lagi hidup kita akan kering. Nah, seperti ini. Kalian mau hidupnya kering? Enggak kan? Nah, karena itu kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita jangan mau hidup di dalam tanpa Yesus. Jangan mau kita hidup tanpa Tuhan Yesus. Bagaimana sih hidup tanpa Tuhan Yesus? Hidup tanpa Tuhan Yesus itu adalah ketika kita ngapain? Ketika kita hidupnya dalam dosa, kita nakal, kita melawan orang tua, ketika kita menjahili teman, ketika kita ngomongin yang jelek tentang orang lain. Itu hidup tanpa Yesus. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, kita menyatakan kebaikan kita menyayangi adik-adik kita, kakak kita, menyayangi orang tua kita, menaati apa perkataan orang tua, perkataan guru, maka kita akan, sekali lagi, kita hidupnya mekar, kita hidupnya menjadi indah. Karena itu anak-anak, kita harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Berubah itu seperti apa? Nah, berubah itu contohnya, siapa yang dulu masih suka susah ya kalau bangun pagi? Nah, yang susah bangun pagi berarti sekarang di dalam era new normal kita harus siap bangun pagi. Siapa yang masih suka nyontek? Itu nggak boleh.
Kalau dulu kita mungkin suka nyontek, sekarang nggak boleh nyontek. Kita harus mengalami perubahan, kan kita sudah hidup di dalam Tuhan. Apalagi nih kalau sekarang dengan belajar di rumah kita bisa gampang. Kalau ada pertanyaan tinggal cari di Google. Itu nggak baik. Kita harus belajar. Kita harus menimba ilmu dengan baik. Nah, selain itu, yang namanya berubah itu anak-anak pasti susah. Yang namanya berubah itu nggak nyaman. Nah, coba ya sekarang kita posisi tangannya seperti berdoa begini. Nah ya, nah sekarang kita lihat. Yang di atas jempolnya kanan atau kiri. Nah, tiap orang mungkin beda-beda. Ada yang jempolnya kanan yang di atas, ada jempolnya yang kiri yang di atas. Nah, kalau yang tadinya jempolnya kiri di atas, sekarang ditukar. Nah, jempol kanan yang di atas. Jari yang lain juga sama mengikuti. Nah, kalau yang tadinya jempolnya kiri di atas, tukar jadi jempol kanan yang di atas, terus tukar lagi. Iya. Nah, sekarang udah bisa ya. Sekarang coba lepas. Kita tangannya posisi berdoa seperti yang biasa. 1, 2, 3. Nah, bisa ya. Nah, sekarang lepas lagi. Sekarang kita posisi berdoa tapi jarinya posisinya ditukar seperti yang tadi. Kalau yang tadinya jempol kanan di atas, ganti jadi jempol kiri yang di atas. Kalau tadinya jempol kiri di atas, ganti jempol kanan yang di atas. Kita coba ya. 1, 2, 3. Up. Iya. Buka. Sekarang yang normal, yang biasa. 1, 2, 3. Up. Iya. Buka lagi. Nah, sekarang kita coba yang posisi yang tidak biasa. Up. Aduh, Bapak juga jarinya nyangkut nih. Nah, apa artinya? Artinya, yang namanya berubah itu pasti tidak nyaman, nggak gampang. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Tetapi, tadi, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose, kita ini harus mengalami perubahan. Karena kita telah hidup di dalam Kristus, kita tidak bisa hidup sama seperti yang dulu-dulu. Kita harus berubah walaupun memang susah, walaupun memang tidak mudah, tetapi itulah tantangannya. Kalau kita belajar berubah, kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan juga akan menolong kita. Maka pasti Tuhan juga akan membantu kita agar kita mampu untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memasuki tahun pembelajaran yang baru di masa new normal ini? Siap dong, pasti siap. Karena apa? Karena kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami, memimpin kami. Pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mau memasuki masa new normal. Kami sadar Tuhan bahwa hal ini pasti tidak mudah, kami harus berubah. Begitu juga dengan guru-guru, begitu juga dengan orang tua kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memimpin kami. Sehingga kami mampu memasuki era new normal ini dengan baik-baik saja, dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami tetap bisa belajar, kami tetap dapat bersukacita karena Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersyafaat. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi kegiatan pembelajaran yang akan kami mulai. Di dalam masa new normal ini, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin, sehingga kami bisa melaksanakan bagian dari proses pembelajaran dengan baik. Tuhan berkati setiap bagian dari keluarga besar BPK Penabur Rengas Dengklok, para pengurus, para guru dan karyawan, juga bagi anak-anak Tuhan di TK dan SD, bahkan juga untuk orang tua. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, juga secara khusus bagi guru yang akan menyiapkan
bahan dan kegiatan pembelajaran tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan yang senantiasa tolong, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah. Kami persilakan untuk Bapak Paksaulian Simanjuntak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku sekalian, TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Kita bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah ibadah awal tahun pembelajaran. Ibu bapak sekalian dan anak-anakku semuanya, sekarang kita telah memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan ke kami untuk boleh mendidik putra-putri Bapak Ibu di tempat ini. Untuk itu, kami TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok mencoba menjawab kepercayaan Bapak Ibu semua dengan pendidikan dan pengajaran yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Untuk itu, TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok memastikan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran saat ini yang bisa kita lakukan. Pembelajaran jarak jauh kita ambil untuk menjaga keberlangsungan pendidikan putra-putri kita, serta untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran jarak jauh membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, serta orang tua dan juga anak-anak sekalian. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama mensukseskan pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan di semester 1 ini. Tanpa mengurangi rasa semangat kita dan juga tanpa mengurangi rasa sukacita kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, kerjasama dari Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang kami banggakan dengan sekolah kita ini sangatlah kami butuhkan. Kita akan bersama-sama memasuki tahun pembelajaran 2020-2021 dengan semangat baru, dengan sukacita baru, dan tentunya dengan harapan penuh bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita segera bertemu di kelas kita yang ada di TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan harapan dari perwakilan orang tua Luis Benares kepada pihak sekolah. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi ini saya orang tua anak didik BPK Penabur mengucapkan puji syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa, karena kami semua masih diberi kesehatan yang luar biasa. Itu karena berkat Tuhan untuk kita. Walaupun ada pandemi COVID-19, kita berharap agar pandemi ini segera berakhir dari negara kita. Kami sebagai orang tua anak didik mempercayakan putra-putri kami di BPK Penabur Rengas Dengklok untuk mendapatkan pendidikan akademis yang baik dan pendidikan agama yang baik. Serta kami juga menganjurkan dan mengharapkan hidup bersih dan sehat bagi putra-putri kami. Demikian kata sambutan yang saya buat sebagai orang tua peserta didik BPK Penabur Rengas Dengklok. Terima kasih, Shalom. Anak-anak dan para orang tua di rumah, kita akan melihat seremoni serah terima siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah.
Saya menyerahkan anak saya kepada Ibu Revina sebagai wali kelas 1 di SD BPK Penanggur Rengas Dengklok. Saya percayakan anak saya kepada Ibu untuk selanjutnya dididik di sekolah ini. Ya, saya terima Skolastika sebagai murid kelas 1 di SDK BPK Penanggur Rengas Dengklok. Terima kasih untuk kepercayaannya. Halo Tika, selamat pagi. Selamat bergabung di kelas 1. Nanti di kelas 1 belajarnya semakin semangat ya. Pada saat ini, setiap keluarga diberikan waktu masing-masing untuk berdoa bagi anak-anaknya. Doakanlah agar anak-anak kita mampu menghadapi hari-hari ke depan. Saya memberikan waktu bagi setiap orang tua untuk berdoa bagi anaknya. Anak-anak semua, sekarang kalian sudah berada di tingkat yang baru. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan menjaga kalian terus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Orang-orang tua di rumah, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita dalam menghadapi segala yang baru. Dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap terhadap perubahan dunia dan tetap menjadi pribadi yang membawa terang Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Allah itu baik. Yang menyediakan, yang ku
kita pada pagi hari ini ibadah penyerahan siswa baru dan ibadah awal tahun ajaran baru 2020-2021, dan ibadah ini akan kita tutup dengan menerima berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah pembukaan tahun pembelajaran yang baru. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami sepanjang tahun ajaran ini, dan Engkau juga yang memberkati kami, menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya saat ini. Dan kami mau menyambut berkat Tuhan. Kini sambutlah berkat Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah senantiasa memberkatimu dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan menapaki jalan-jalan baru. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.